Pak, tadi sepintas dijelaskan ada produk Envis ya. Yang saya mau nanya, untuk produk Envis yang kompatibel buat ditaruh di ruangan freezer, cold storage tadi. Seperti apa itu? Karena kan di cold storage itu dia dingin banget gitu. Dia bisa nggak gitu? Ya, Modelnya apa, tipenya apa? Terima kasih. ya, yang tahan untuk bakar atau cold storage. Tapi ada yang udah pernah pakai H1C karena kecil ya di cold storage itu sorry bukan H3C H3C tapi itu di cold storage tapi itu outdoor. Bukan di dalam ya? Kalau cold storage kalau dia pas berembun itu nanti korosi. Tapi untuk secara spek belum ada, cuman udah pernah ada pakai H3C karena itu kan fix ya IP65 sama teman di Semarang dia untuk freezer ya sama mungkin jadi kalau masuk itu harus pakai jaket harus pakai yang baju covid itu ya. Nah itu pakai H3C untuk sampai sekarang sih aman aja, cuman kalau yang pernah pakai H1C 1,5 tahun langsung korosi kelihatan pernah pasang di outdoor jadi void ke ininya garansinya. Tapi untuk secara spek materialnya belum ada di bawah minus 0 derajat ataupun suhu ruang yang akan terbakar itu belum ada. Tapi pernah dicoba pakai tipe yang outdoor yang IP67 itu Pak. Yang pertama mengenai X5S ya. Iya Pak. Yang NPL atau XL itu kan pakai wireless langsung ya. Kira-kira requirement itu jarak maksimal apabila yang sama-sama menggunakan wireless. Karena ada kebetulan ini yang akan menghilang atau akan jadi delay ya. Atau bagaimana resolusinya ya. Yang kedua, apakah Envis ini bisa konfigurasi ke YouTube Studio yang menggunakan HDMI? Itu aja. Jadi pertama mengenai X5S yang wireless itu jangkauan maksimal itu berapa meter untuk yang langsung dengan sama-sama wireless atau menggunakan kabel. Dan apabila ada dinding itu bagaimana gitu. Yang kedua adalah mengenai apakah bisa dikonfigurasi menjadi YouTube Studio atau YouTuber lah bahasanya gitu. Oke. Secara spek ini 100 meter loss tanpa ada jangkauan. 100 meter loss itu bisa. Tapi yang ada dinding seperti rumah sekarang itu seperti kayak pernah saya training itu sampai 3 sampai 6 meter. Tapi emang itu saya dapat training waktu saya di kelas di sana ya Pak di pabriknya. Cuman di Indonesia beda lagi. Ada yang ketebelan, ada yang ketinggian. Nah itu emang paling rata-rata itu 3 meter rata-rata. Tapi untuk secara spek 100 meter loss itu bisa. Makanya di pabrik itu kan loss ya, kebanyakan loss di atas wifi itu pada dindingnya. Saya pernah ambil rata-rata 3 meter untuk jarak wifi. Minimal juga Mbps itu 2 Mbps sudah bisa jalan di Swiss. Minimal 2. Terus pertanyaan kedua untuk YouTuber nanti saya jawab ya Pak. Saya tanya ke teknikal. Pak, itu yang DL50 anti pecah itu? DL50. Iya. DL50 ini. Iya. Anti pecah. Iya. Soalnya kan gini kalau misalkan tiba-tiba itu ada kalau namanya orang yang jahat mah ya, tiba-tiba dipecah. Kalau itu bisa terjadi dipecah, itu masih terkoneksi tidak? Oke. Gitu. Okay. Iya, khawatir kan begitu ada kebakaran atau apa gitu kan. Itu kan kita melihat jiwa juga gitu. Mungkin itu aja Pak. Ya, makasih Pak. Kalau anti pecah belum ada Pak, tapi ada anti temper alarm. Jadi kayak mudah-mudahan jadi kayak kalau ini apa? Iya. Kelupas ya. Kelupas itu Posisinya masih tidak bisa dibuka. juga ada. Bentar, saya pernah nanya juga ke Mas Vicky. Saya pernah ada proyek pemasangan CCTV itu untuk di ekskavator Pak. Jadi saya ambil ide sendiri, saya cari sendiri itu pakainya H3C. Iya. Rekomendasi dari
SP sendiri yang anti getar itu tipe apa ya selain ATKC? Saya pakai sendiri itu Pak. Anti getar. Buat di alat ya, di ekskavator. Kalau anti getar belum Pak. Belum ya, di Asus belum anti getar.